Hai guys, kembali lagi bersama Enkun di channel Endesu. Fans Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah munculnya monster Evil Natural Water yang telah berhasil menggabungkan diri dengan samudra. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 156 yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 156 ini Garo berhasil menghabisi Platinum Sperm. Di sisi lain, akhirnya Blast muncul di medan pertempuran. Tapi anehnya dia malah pergi begitu saja. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Flashy Flash, Garo, dan Platinum Sperm yang masih bertarung satu sama lain di permukaan kota Z. Platinum Sperm memukul Flashy Flash dengan sangat keras. Pahlawan berwarna itu berhasil menahan serangan tersebut dan mencoba mendarat di salah satu puing bebatuan. Dari belakang, Garo mencoba menendang pahlawan kelas S itu. Tapi dengan sigap, Flashy Flash berhasil menghindar dengan melompat ke atas. Flashy Flash terkejut dan tidak habis pikir. Dalam sehari saja dia sudah bertemu dengan 4 orang yang memiliki kecepatan di atasnya, yaitu Saitama, Blast, Platinum Sperm, dan Garo. Flashy Flash tidak terima dengan kenyataan yang terjadi. Dengan sigap dia melompat dari salah satu bebatuan dengan sangat keras dan melancarkan pukulan cepatnya ke arah Platinum Sperm. Monster itu dipukuli Flashy Flash tanpa henti. Namun setelah itu di luar dugaan, Platinum Sperm berhasil menahan serangan tersebut dengan jurus Platinum Rings-nya. Sambil memegang tangan Flashy Flash, Platinum Sperm tersenyum. Dia tidak menyangka jika tingkat di mana manusia bisa menyerangnya hanya sebatas ini saja. Lalu eksekutif monster itu menendang Flashy Flash ke atas dengan sangat keras. Pahlawan berponi itu makin tidak terima. Dengan sigap dia segera melompat ke bebatuan yang lain dan melancarkan tendangan kilatnya ke arah Garo. Namun pemburu pahlawan itu berhasil menghindar. Beberapa kali Flashy Flash masih mencoba menendang Garo dengan tendangan kilatnya tersebut. Tapi pemburu pahlawan itu berhasil menepis setiap tendangan yang pahlawan kelas S tersebut lancarkan. Di luar dugaan, Platinum Sperm berhasil menendang Flashy Flash yang masih fokus mencoba menyerang Garo itu dengan sangat telak. Sambil memukul Flashy Flash tanpa henti, Platinum Sperm berkata jika pahlawan berponi itu bertarung dalam keadaan penuh dengan celah. Dia bertanya-tanya, apa yang salah dengan pahlawan kelas S itu? Menurut Platinum Sperm, kondisi Flashy Flash sekarang ini sangat mirip dengan Darkseid. Platinum Sperm berkata, setiap mereka kalah dalam keahlian yang mereka miliki, mereka akan membuang semua kewajiban yang harusnya para pahlawan emban dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi harga diri mereka sendiri. Menurut Platinum Sperm, itulah sifat yang sebenarnya para pahlawan miliki, dan makhluk yang benar-benar ingin membantu yang lemah itu sebenarnya tidak ada. Lalu Platinum Sperm mengakhiri serangannya dengan memukul Flashy Flash dengan sangat keras. Saking kerasnya pukulan yang Platinum Sperm lancarkan sampai membuat pahlawan berponi itu terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Monster Manako yang melihat Flashy Flash terluka separah itu mencoba untuk menolongnya. Setelah berhasil mengalahkan pahlawan kelas S tersebut, Garo menghampiri si monster dan berkata jika sekarang adalah waktunya pertempuran mereka dimulai. Akhirnya mereka berdua melancarkan gerakan dan pukulan cepat satu sama lain. Belum ada 1 detik, gerakan yang mereka keluarkan semakin cepat, bahkan membuat sebuah struktur lebih padat daripada 3 cahaya sebelumnya. Saluran syaraf yang Garo rasakan juga demikian. Semakin lama dia semakin lebih cepat, hingga pemburu pahlawan itu berhasil menembus pertahanan Platinum Rings yang si monster keluarkan. Garo memukul Platinum Sperm dan membuatnya terjatuh ke tanah dengan sangat keras. Si monster yang berhasil diajar babak belur seperti itu berdiri lagi dan berteriak. Namun belum sampai Platinum Sperm melancarkan serangan balasan, dengan sigap Garo kembali menyerang si monster dan mengenai titik vitalnya. Efek serangan tersebut sangat fatal, membuat tubuh Platinum Sperm seperti mengalami keretakan. Akhirnya si monster meledak dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Scene berpindah ke Tatsumaki yang kesadarannya seperti mulai memudar. Saat itu dia merasa telah melihat Blast yang seperti mengulurkan tangan untuk membantu pahlawan kelas S tersebut. Blast menawarkan Tatsumaki suatu kekuatan. Dia juga mengajak pahlawan kelas S itu untuk bersama-sama mengalahkan musuh yang mereka hadapi. Melihat sikap Blast yang seperti itu membuat Tatsumaki malah teringat akan kata-kata yang Blast ucapkan di masa lalu. Saat waktunya telah tiba, jangan berharap seseorang akan datang menyelamatkannya. Setelah teringat dengan perkataan tersebut, Tatsumaki menyadari jika pria yang ada di hadapannya ini bukanlah Blast. Dengan kesadaran yang mulai memudar, Tatsumaki bertanya, siapa pria itu sebenarnya?
Ternyata itu bukanlah Blast guys, melainkan dia adalah God yang mencoba menawarkan pahlawan psikis itu kekuatannya. Kasusnya mirip seperti Homeless Emperor sebelumnya. God mencoba merubah penampilannya seperti Blast dan mencoba mengambil hati dari Tatsumaki agar dia mau menerima tawarannya itu. Namun setelah melihat pahlawan tersebut tidak bisa dia rayu, akhirnya God menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian bola cahaya hitam muncul. Di luar dugaan, Blast muncul di medan pertempuran. Dia menghampiri Tatsumaki yang telah pingsan itu. Melihat kondisi dari Tatsumaki yang sudah terluka parah dan pingsan tersebut, Blast menyadari jika pahlawan psikis itu telah menahan diri dari tawaran yang God berikan. Blast bersyukur, dia merasa jika Tatsumaki telah tumbuh dewasa. Tidak jauh dari mereka ada King yang terkejut melihat munculnya pahlawan itu entah dari mana. Tapi Saitama yang sambil menggendong puri-puri prisoner itu dengan santainya menyapa Blast. King yang mendengar pria tersebut adalah Blast amat sangat terkejut. Tidak jauh dari sana ada Genos yang juga kehabisan tenaga itu. Pahlawan cyborg tersebut juga ikutan kaget melihat munculnya Blast yang secara tiba-tiba itu. Dia tidak menyangka, ternyata Blast memang benar-benar ada. Blast yang melihat kondisi dari Tatsumaki merasa, meski Tatsumaki berhasil menahan tawaran yang God berikan, tapi Blast sendiri telah membiarkan God berhubungan langsung dengan pahlawan Esper tersebut. Menurutnya itu bisa terjadi karena saat kejadian tersebut, dia dan teman-temannya harus masuk ke dalam retakan waktu karena efek kubus yang keluar sebelumnya. Setelah itu, Blast menyapa King yang berdiri tidak jauh dari tempat dia berada. Sontak saja pahlawan kelas S itu langsung kaget. Tapi sambil berusaha menunjukkan ekspresi sok coolnya itu, King mencoba untuk menyapa balik. Sambil menggendong Tatsumaki, Blast meminta King untuk menjaga pahlawan Esper ini karena dia harus segera kembali dan membantu yang lain. Mendengar perkataan itu membuat King jadi bingung dengan apa yang Blast maksudkan barusan. Setelah itu Blast kembali mengeluarkan bola dimensinya. Dari balik pintu tersebut ada beberapa sosok bayangan seperti pahlawan yang sedang menunggu Blast untuk kembali. Sambil menoleh ke belakang, Blast berkata jika di sana dia tidak bertarung sendirian. Sepertinya dari balik dimensi itu Blast juga sedang bertarung ya guys. Bisa jadi ada hubungannya dengan God dan kubus hitam yang dia hancurkan sebelumnya. Akhirnya Blast kembali pergi berpindah dimensi dan meninggalkan para pahlawan yang masih berada di medan pertempuran itu. King yang melihat pahlawan kelas S tersebut menghilang dengan mudahnya amat sangat terkejut. Tapi Saitama yang berada di belakangnya menanggapi hal itu dengan santai. Tidak lama kemudian gempa besar terjadi. Garo yang berdiri di dekat lubang dari markas asosiasi monster itu juga ikut merasakan getaran gempa tersebut. Tiba-tiba dari balik lubang besar itu muncul tombak raksasa yang sebelumnya telah Tatsumaki tancapkan. Tombak tersebut terus terangkat ke atas. Ternyata yang mengangkat tombak raksasa itu adalah seekor monster lipan yang memiliki ukuran tubuh amat sangat besar. Setelah berhasil mengangkat tombak raksasa itu, monster lipan tersebut menghancurkan tombak itu dengan sangat mudah. Garo, King, dan Saitama terkejut melihat kemunculan monster lipan raksasa tersebut. Dan akhirnya monster tersebut berhasil menunjukkan wujudnya di permukaan kota Z yang hancur itu. Ukuran dari monster tersebut amat sangat besar, bahkan lebih besar dari muka Dechoro sekalipun. Keluarnya lipan itu membuat puing-puing bebatuan berjatuhan. Dengan sigap, Garo yang terkena puing-puing tersebut menghancurkan bebatuan yang ada. Garo menyadari jika monster kelabang yang muncul beberapa hari yang lalu masih mempunyai bos yang ukurannya jauh lebih besar lagi. Ternyata monster lipan raksasa itu bernama Mukade Senin. Dan saking kuatnya si monster sampai level bencananya tidak diketahui. Mukade Senin melihat mereka semua yang ada di permukaan kota Z yang telah hancur tersebut. Monster itu berkata jika dia dan pasukannya telah dikirim ke lokasi ini untuk menghancurkan tinju maksiat yang telah melawan God dengan perwujudan dari ayah mereka, sang planet bumi. Di sisi lain, tepatnya di lautan ada gelombang ombak yang perlahan semakin mendekati tepi pantai dari kota Z. Ternyata itu adalah monster Evil Natural Water yang sebelumnya telah berhasil menggabungkan diri dengan samudra, membuat monster tersebut berevolusi dengan memiliki volume air yang kali ini amat sangat banyak, bernama Evil Ocean Water. Semakin lama si monster mendekati lokasi pertempuran. Gelombang lautan yang Evil Ocean Water gerakan seperti layaknya tsunami yang telah melahap permukaan kota Z yang hancur itu. Mukade Senin berkata jika monster samudra tersebut adalah perwujudan dari ibu mereka, yaitu sang lautan. Setelah ini umat manusia akan merasakan derita hukuman dari kehancuran surgawi. Mendengar perkataan tersebut, dengan berani Garo melompat dan menyerang Mukade Senin menggunakan pukulan bela dirinya.
Saking kerasnya pukulan itu sampai membuat Capi dan wajah si monster mengalami luka yang cukup parah. Apakah Garou akan mampu mengalahkan monster yang memiliki tubuh super besar itu? Lalu apa yang akan Saitama lakukan dengan kedua monster super raksasa yang muncul barusan? Apakah si botak masih belum mau turun tangan? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 156 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 156 yang endingnya memperlihatkan Garou yang dengan beraninya melawan dan memukul monster lipan muka Desenin yang memiliki ukuran tubuh super raksasa. Di sisi lain, monster Evil Ocean Water juga mendekati medan pertempuran dan seperti mau melahap apapun yang ada di hadapannya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.